Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reader Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kesatria Kegelapan yang sangat jenius. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 25. Cerita dimulai. Terlihat Thalia dan juga Eleanor telah bertatap muka satu sama lain di tempat yang hanya mereka berdua saja di dalam ruangan itu. Thalia berkata, "Apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang telah kau sebutkan sebelumnya? Jadi, bisakah aku mengetahuinya?" Mendengar perkataan Thalia, Eleanor berpikir, "Aku tidak menyangka kalau reaksinya sangatlah berbeda dari yang aku harapkan. Dia merespon perkataanku tentang Knock dengan cara yang begitu halus. Apakah mungkin jangan bilang kalau Thalia memiliki perasaan yang sangat tulus kepada Knock? Ini sangatlah tidak mungkin. Menerima pertunangan dengan Knock sama saja membuatnya menjadi terbelenggu bagaikan seorang putri yang terkekang. Jadi, aku perlu mengatakan kepada Thalia dengan tegas kalau Knock adalah orang yang tidak pantas bersamanya." Kemudian, tanpa basa-basi, Eleanor mengatakan kalau Knock adalah orang yang sangat berbahaya. "Aku mengatakan itu karena Knock adalah salah satu dari 3 keluarga kegelapan. Dan asal kau tahu bahwa rumor yang mengatakan kalau perilakunya yang buruk itu memanglah benar." Terlihat Thalia hanya menundukkan kepalanya setelah mendengarkan ocehan Eleanor yang mengatakan bahwa Knock adalah orang yang sangat buruk. Lalu Thalia berkata, "Menurutku Knock bukanlah orang yang buruk seperti yang kau pikirkan. Dia adalah orang yang baik karena aku sangat mengenalnya." Sontak, Eleanor sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Thalia telah membela Knock. Bahkan Thalia mengatakan itu dengan wajah tanpa adanya keraguan sedikit pun. Beda halnya dengan Eleanor, entah kenapa Knock sangat berbeda ketika mereka bertemu di waktu dulu. Knock bahkan tidak segan menghinanya di hadapan banyak orang, sehingga membuat Eleanor tidak bisa menahan air matanya. Eleanor pun mencoba untuk menyembunyikan rasa kesalnya. Ia berkata, "Meskipun kau berpikiran yang seperti itu, lantas apakah orang lain akan memiliki pikiran yang sama sepertimu?" Setelah mengatakan itu, Eleanor bergumam, "Thalia von Stellinor, ini sangatlah aneh. Mengapa orang baik sepertinya sangat menyukai bajingan itu?" Emosi yang terpancar dari kedua matanya sangat jelas terlihat kalau dia memendam rasa amarah dan permusuhan kepadaku. Sudah pasti dia membenciku karena aku telah mengatakan hal yang buruk tentang Knock di hadapannya. Dengan nada yang lantang Thalia berkata, "Dengarkan aku baik-baik, aku akan mengatakannya dengan jelas. Menurutku Knock mungkin sedikit canggung, tetapi aku yakin kalau dia tidak akan melakukan hal yang jahat. Meskipun dia suka menyendiri dan juga sering menyebabkan salah paham, akan tetapi aku yakin kalau itu adalah hanya sebagian dari dirinya yang sebenarnya." Eleanor kembali terdiam karena ia tidak percaya bahwa Knock memiliki sisi yang lain yang membuat Thalia sangat percaya kepadanya. Lalu Eleanor berkata, "Aku mengetahui tentang kabar pertunanganmu bersamanya, tetapi itu bukanlah alasan kenapa kau membelanya. Apakah kau tahu pertunangan di antara para bangsawan bisa berubah kapan saja? Mungkin itulah sebabnya kau begitu percaya kepadanya." Thalia mengatakan kalau pertunangan itu bukanlah alasannya untuk membela Knock. Akan tetapi Thalia sangat yakin kalau Knock bukanlah orang yang jahat. Eleanor pun hanya tersenyum melihat Thalia yang begitu membara membela Knock. Ia berkata, "Apakah kau tahu seseorang tidak mungkin bisa berubah dengan mudah?" Namun Eleanor langsung terdiam ketika Thalia yang mengatakan, "Mungkin hal itu bisa terjadi, akan tetapi aku berharap kalau kau akan mengingat satu hal yang telah terlewati. Apakah kau lupa kalau Knock telah menyelamatkanmu dari serangan monster itu? Jika di hari itu Knock tidak ada di sana, aku yakin kalau kau pastinya sudah mati. Aku berpikir kalau kau pastinya masih mengingat akan kejadian itu. Namun entah kenapa kau begitu curiga kepadanya, sampai-sampai kau selalu saja mengatakan hal yang buruk kepadanya." Mendengar perkataan Thalia yang mengungkit tentang di hari itu, Eleanor hanya terdiam tanpa bisa mengatakan sepatah kata pun.
Lalu Eleanor berkata, "Sepertinya aku sudah terlalu berlebihan terhadapmu. Jadi mari kita akhiri saja pembicaraan ini dan aku akan pergi sekarang juga." Terlihat dari raut wajahnya, Eleanor begitu malu. Ia tidak menyangka kalau Thalia dengan sekuat hati telah membela Knock dan teguh dengan pendiriannya. Setelah meninggalkan kediaman Thalia, Eleanor hanya termenung di depan taman kota sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh Thalia kepadanya. Lalu dari sisi yang lain terlihat Rick yang datang menghampirinya. Rick berkata, "Wahai Nona muda, apakah diskusi Anda kepada Nona Thalia tidak berjalan dengan baik? Jujur saja, saya sangat jarang melihat Anda dengan ekspresi yang seperti itu." Eleanor berkata, "Menurutmu apa yang paling penting bagi seorang pengusaha?" Dengan santainya Rick menjawab pertanyaan itu. Ia mengatakan, "Tentu saja kewaspadaan dan juga rasa curiga terhadap orang lain." Eleanor bergumam, "Sebenarnya itu adalah keraguan. Itulah yang membuatku mendapatkan sebuah titel yang disebut sebagai bintang bisnis dan juga rubah emas." Tetapi Thalia mengatakan kalau Knock telah berubah. Mana mungkin aku bisa percaya begitu saja setelah apa yang ia lakukan kepadaku di masa lalu? Hal itu tidak mungkin pernah terjadi. Sampai kapanpun Knock adalah seorang bajingan, penjahat dan juga brengsek. Di tempat yang berbeda, terlihat Knock yang berhadapan dengan Leon yang telah memancarkan aura kekuatan black magic-nya di tempat itu. Lalu Knock meminta kepada semua orang yang berada di sana untuk menjauh dari tempat itu apabila mereka tidak ingin terluka akibat terkena kekuatan black magic yang digunakan oleh Leon. Namun Knock menyadari bahwa suaranya sama sekali tidak terdengar oleh mereka yang berada di luar sana. Knock bertanya kepada Leon apakah dia telah menggunakan spell magic yang bertipe sebuah penghalang untuk mengurung mereka berdua. Lalu Knock bergumam, "Ini sangatlah menjengkelkan. Bahkan jika Leon tergila-gila pada uang, maka sangat mustahil untuk merahasiakan kekuatan keluarganya." Kemudian Leon berkata, "Jika kau ingin bernegosiasi, maka seharusnya kau harus membawa sesuatu yang setara. Apakah kau tahu apa yang seharusnya kau tawarkan?" Knock hanya tersenyum. Ia berkata, "Hal ini melibatkan keluargamu. Aku ragu tidak ada yang kau miliki yang bisa ditukar dengan itu." Mendengar itu, Leon pun berkata, "Kau mengatakan itu seolah-olah kau sudah mengenalku dengan baik. Jadi hentikanlah omong kosongmu itu." Knock berkata, "Leon von Marbes seperti Renhever, salah satu dari 3 keluarga kegelapan, keluarga yang paling berkuasa dan terhormat di masa lalu." Terlihat Leon hanya terdiam setelah mendengar Knock yang melanjutkan kata-katanya, "Aku tahu kalau keluargamu telah jatuh, jadi kau tidak perlu mengelaknya lagi. Sylvester, aku tahu bahwa orang-orang itu telah menggunakan perang wilayah untuk menggulingkan sang pemimpin dari keluarga Marbes, lalu merebut sebagian besar dari wilayah Marbes." Leon sangatlah kesal. Ia berkata, "Jadi kau ingin menggunakan informasi itu untuk menjeratku? Apakah kau berpikir kalau aku akan melakukan balas dendam?" Ketika melihat reaksi Leon yang seperti itu, Knock kembali tersenyum. Ia pun mengatakan, "Tujuanku bukanlah itu, tetapi yang aku inginkan adalah tujuanmu. Aku tahu kalau kau sangat ingin membangkitkan keluargamu dan menjadi salah satu yang disegani di dalam benua ini sebagai keluarga kegelapan. Lalu sebagai penguasa muda yang ingin diakui oleh semua orang dan juga sangat ingin membawa keluargamu kembali ke puncak kejayaan, itulah tujuanmu yang sebenarnya." Menanggapi perkataan Knock, Leon pun berkata, "Kau lumayan peka, sepertinya kau sangat banyak mengetahui tentang diriku ini. Sekarang jawab pertanyaanku, dari mana kau mendapatkan kekuatan keluarga Marbes?" Knock pun menjawabnya, "Aku telah mendapatkan kekuatan ini secara kebetulan, dan aku baru saja menyadari bahwa kekuatan itu telah berkaitan dengan keluargamu." Namun, Knock begitu heran ketika Leon yang sama sekali tidak menanyakan lebih jauh tentang kekuatan itu. Bahkan, Leon mengatakan kalau dia percaya apa yang diucapkan oleh Knock. Lalu, Leon mengatakan kalau Knock telah memberikan sebuah jawaban yang ia inginkan. Knock pun bergumam, "Ternyata memang sejak dari awal yang dia inginkan bukanlah bagaimana aku mendapatkan kekuatan ini. Akan tetapi yang ia inginkan adalah seberapa banyak aku mengetahui tentang dirinya itu. Namun aku begitu heran mengapa dia melibatkan dirinya sendiri ke dalam masalah ini."
Ketika melihat Leon yang melepaskan kekuatannya, Knock berkata, "Sepertinya kau sudah puas dengan jawaban yang aku berikan." Leon pun berkata, "Terima kasih karena kau sudah peduli kepadaku. Aku akan membalas kebaikanmu di lain waktu. Selama itu sama sekali tidak melibatkan uang, maka aku akan melakukannya." Pada keesokan harinya, cerita telah berpindah pada gedung utama Akademi Elidian. Terlihat Knock yang berjalan tanpa keraguan sedikit pun untuk bertemu dengan Noah di dalam ruangan itu. Knock bergumam, akhirnya hari ini telah tiba, garis hidup dan juga cahaya kehidupan telah berada di depan mata. Ini adalah sebuah momen untuk meningkatkan skill jenius menghentikan aliran waktu yang aku miliki. Skill jenius menghentikan aliran waktu adalah salah satu skill terkuat yang hanya dimiliki oleh karakter utama dengan trait jenius di dalam Inner Lunatic ini. Bagi orang yang mengetahui kalau skill ini seperti DLC di dalam Inner Lunatic, karena aku telah menjadi orang pertama yang menyelesaikan game ini untuk yang ke-10 kalinya, maka sebuah trait tersembunyi telah terbuka. Dan aku dapat memberikan trait jenius menghentikan aliran waktu itu kepada sebuah karakter yang ingin dimainkan. Akan tetapi, skill tersebut hanya bisa diberikan jika karakter itu telah memiliki setidaknya satu buah trait jenius terdahulu. Pada awalnya, ini hanyalah sebuah game yang sangat aku sukai tanpa memperdulikan isi dari DLC-nya. Jika bukan karena sebuah keputusan yang aku buat di saat itu untuk menggunakan trait jenius menghentikan aliran waktu, mungkin saja aku sudah mati berkali-kali. Hanya dengan memikirkannya saja sudah membuatku menjadi merinding. Noah berkata, "Knock von Renhever, kau telah melakukannya dengan baik. Aku tidak menyangka kalau keluarga Renhever telah membesarkan seorang monster." Knock pun menanggapinya dengan mengatakan, "Anda secara terang-terangan telah memanggil seseorang dengan sebutan monster. Bukankah hal itu terlalu berlebihan bagi seorang dekan?" Dengan santainya Noah berkata, "Apa yang aku katakan memanglah benar. Jika tidak seperti itu, bagaimana mungkin kau tidak panik dan siap bertarung saat pertama kali kau melihat monster itu?" Jujur saja, sekeras apapun aku memikirkannya, sampai saat ini aku masih saja tidak mengerti mengapa orang sehebat dirimu telah diperlakukan dengan buruk. Apakah mata Theo, orang yang disebut sebagai sang kaisar pedang, memiliki penilaian yang tidak akurat? Akan tetapi, meskipun begitu, hal itu sangatlah mustahil. Mendengar perkataan Noah, Knock pun bergumam, "Dasar sialan, monster ini telah meragukanku." Sejujurnya, itu adalah hal yang wajar karena Knock yang asli adalah pembuat onar. Kemudian, Knock pun menggunakan trait Master of Acting agar ia bisa berbicara kepada Noah dengan cara yang santai. Lalu, Knock berkata, "Apapun masa laluku, seharusnya hal itu tidak akan menjadi masalah bagi Anda." Noah pun kembali berkata, "Apa yang kau katakan memanglah benar, tetapi apakah kau tahu bahwa talentamu telah membuatku menjadi bergairah dan ini sangatlah menarik? Apakah aku boleh jujur kalau aku sangat ingin membawamu dan menjadikanmu sebagai milikku?" Knock pun berkata, "Sebagai seorang dekan, tidak sepantasnya Anda mengatakan hal itu. Jadi aku akan berpura-pura kalau aku tidak pernah mendengar perkataan itu dari Anda. Selain itu juga, aku mencoba untuk mengabaikan sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi di dalam akademi ini, yaitu sang dekan telah mengikuti kemanapun aku pergi di saat upacara ujian itu." Noah hanya tertawa. Ia berkata, "Aku tidak mengira, ternyata kau telah mengetahuinya. Jadi, mari kita lihat seberapa lama lagi kau bisa menyembunyikannya dariku." Lalu, Noah pun mengambil sebuah artefak yang akan ia berikan kepada Knock. Noah berkata, "Ini adalah artefak yang bisa meningkatkan sebuah skill. Dan dengan artefak ini, aku akan memaksimalkan efisiensi salah satu dari skillmu itu. Oleh sebab itulah aku memanggilmu ke tempat ini. Ini adalah barang yang sangat berharga yang hanya bisa diberikan kepada seseorang yang memiliki kemampuan hebat sepertimu. Jadi, ambillah artefak ini dan gunakanlah kepada skill yang sangat kau butuhkan di dalam pertarungan." Terlihat dari raut wajahnya, Knock begitu bersemangat ketika artefak itu telah menuju kepadanya. Namun, ketika Knock menyentuh artefak itu, ia merasakan ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Knock pun bergumam, "Entah kenapa aku merasakan kalau tanganku kesemutan. Apakah ini hanyalah imajinasiku saja? Namun, aku yakin kalau aku akan mendapatkan sesuatu yang baik."
Lalu Knock pun langsung membuka artefak itu. Di sana ia melihat beberapa notifikasi yang bertuliskan apabila ia menggunakan artefak itu, maka ia akan meningkatkan efek dari durasi skill sebanyak 1,5 kali lipat. Knock langsung membuka artefak itu. Di sana ia melihat beberapa notifikasi yang bertuliskan apabila ia menggunakan artefak itu, maka ia akan meningkatkan efek dari durasi skill sebanyak 1,5 kali lipat. Lalu tanpa pikir panjang sedikit pun, Knock pun menggunakan artefak itu untuk meningkatkan skill andalannya, yaitu kekuatan untuk menghentikan aliran waktu. Perlahan, satu persatu notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan bahwa efek dari skill menghentikan aliran waktu telah meningkat menjadi 2 kali lipat. Terlihat Knock begitu bersemangat setelah mengetahui bahwa durasi yang ia dapatkan yang awalnya sekitar 5 menit, kini telah menjadi 10 menit. Knock pun bergumam, skill menghentikan aliran waktu adalah skill yang sulit untuk ditingkatkan. Awalnya skill ini sangatlah kuat sehingga hanya ada sedikit cara untuk bisa meningkatkannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan artefak ini, dan mendapatkan artefak yang seperti itu pada tahap permulaan adalah sesuatu yang sangat manis. Dari sisi yang lain, sambil memperhatikan Knock yang begitu bersemangat, Noah pun bertanya apakah Knock telah mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Knock pun tidak langsung menjawabnya, tetapi di dalam pikirannya Knock mengatakan bahwa dia tidak boleh terbawa suasana karena itu bisa membuat Noah menjadi curiga. Knock berkata, "Aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Jadi, jika tidak ada lagi yang ingin Anda sampaikan, maka aku akan pergi sekarang juga." Menanggapi sikap Knock yang begitu dingin, Noah pun berkata, "Kau boleh pergi karena aku tahu kalau kau merasa lelah setelah mencoba untuk menyelamatkan teman sekelasmu." Mendengar itu, Knock bergumam, "Dasar sialan, dia telah mengetahui segalanya. Aku rasa tidak ada gunanya untuk menipu sang dekan lebih jauh." Knock berkata bahwa hal itu telah terjadi begitu saja, tetapi tolong abaikan saja karena aku tidak ingin hal itu menjadi sesuatu yang menarik perhatian di dalam akademi. Jika Anda tidak mengatakan itu kepada siapapun, maka aku akan mengucapkan rasa terima kasihku yang sedalam-dalamnya atas kemurahan hati Anda. Sambil berjalan meninggalkannya, Knock bergumam, memang benar Noah von Trinity adalah orang yang sangat berbahaya, dan untuk sementara waktu aku harus tetap berhati-hati. Setelah kepergian Knock, suasana di dalam ruangan itu telah menjadi sunyi. Yang terdengar hanyalah suara Noah yang sedang memakan permennya itu. Lalu Noah berkata, "Knock von Renhever, aku sangat menantikan kau akan tumbuh menjadi monster yang seperti apa. Bukankah situasinya saat ini akan menjadi semakin menarik?" Beberapa saat kemudian, di tempat yang berbeda, para siswa telah berkumpul pada sebuah ruangan untuk melakukan sebuah pelajaran bersama profesornya. Sambil mendengarkan ocehan sang profesor, Knock bergumam, dia telah mengajarkan dasar-dasar dari sihir kekaisaran. Meskipun tidak pernah dibahas secara rinci di dalam cerita aslinya, akan tetapi yang terpenting di saat ini bukanlah kelasnya. Profesor Lars von Celestia adalah seorang pria yang berusia 35 tahun. Meskipun dia tidak terlalu kuat, akan tetapi dia memiliki peran yang penting di dalam episode ini. Walaupun kekuatannya hanyalah sebatas itu, namun tidak ada salahnya untuk mengetahui orang itu lebih jauh. Dia sangat menakjubkan, dia mampu menjadi seorang profesor dengan kemampuan yang seperti itu. Pada sisi yang lain, Lars bergumam, Knock von Renhever, seorang bocah yang penuh percaya diri, bahkan sampai-sampai ia telah meremehkan teman-temannya. Aku sangat penasaran sejauh apa kekuatan bocah itu. Lalu Lars berkata, tidak hanya sekedar siswa yang terdaftar di dalam akademi ini, namun semua manusia yang ada di muka bumi pastinya memiliki sesuatu yang disebut sebagai atribut magic. Hari ini kita akan mempelajari elemen kalian dan bagaimana cara menggunakannya, dan aku akan bertanya kepada kalian satu persatu secara bergantian. Terlihat Knock langsung tersadar dari lamunannya ketika sang profesor yang bertanya kepadanya, Knock von Renhever, apakah kau tahu elemen apa yang kau miliki di saat ini? Saat mendengar Knock yang mengatakan kalau elemennya adalah kegelapan, sang profesor bertanya apa karakteristik dari elemen itu.
Knock pun menjelaskan kepadanya, tidak seperti 4 elemen dasar pada umumnya, elemen ini sangatlah keruh dan tidak bisa bercampur dengan baik. Akan tetapi kekuatan penghancur dasarnya cukuplah tinggi dibandingkan dengan elemen yang lainnya. Karena elemen kegelapan sangat sulit untuk ditangani, maka hanya ada beberapa keluarga ataupun para penyihir yang bisa menggunakannya dengan benar. Sang profesor kembali bertanya kepada Knock apa musuh alami dari elemen kegelapan itu. Knock pun mengatakan bahwa musuh alaminya adalah elemen suci. Mendengar jawaban Knock sambil tertawa, Las berkata, jika elemen suci dan juga elemen kegelapan telah bertabrakan, maka elemen mana yang akan lebih unggul di antara keduanya? Dengan santainya Knock mengatakan, sudah pasti yang lebih unggul adalah elemen suci. Lalu Las kembali berkata, biasanya aku tidak pernah meremehkan sebuah elemen yang diturunkan dari keluargaku. Akan tetapi sepertinya kau adalah orang yang istimewa. Jadi jawablah satu pertanyaan lagi. Jika kau harus melawan seseorang yang memiliki elemen suci, maka apa yang harus kau lakukan? Sedangkan kau sudah tahu bahwa elemen kegelapan tidak akan bisa melawannya. Knock pun hanya tertawa tipis setelah mendengar pertanyaan terakhir yang diberikan oleh sang profesor. Lalu Knock berkata, sebelum dia menyadari, maka aku harus membunuh orang itu, dan aku akan memastikan pembunuhan itu agar tidak menimbulkan sebuah masalah di masa depan nanti. Sontak, mereka semua sangatlah terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Knock akan berbicara seperti itu ketika ia berhadapan dengan sang profesor. Las pun bergumam, apa yang ada di dalam pikiran anak itu? Apakah dia memang sungguh mengatakan hal itu di hadapan semua orang? Terlihat Knock hanya tersenyum ketika melihat semua orang yang ada di sana merasa ketakutan setelah ia dengan sengaja mengatakan hal itu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.